Eh, prosedur apa sih yang biasanya dilakukan oleh LPSK ketika ada permohonan perlindungan yang datang masuk kepada LPSK? Bisa saudara saksi jelaskan berdasarkan pengalaman saudara saksi? Perlindungan yang diberikan LPSK memang berangkat dari awalnya dari permohonan. Biasanya pemohon ya, bisa sebagai subjek korban, saksi, pelapor, kemudian juga ahli, atau termasuk saksi pelaku. Saksi pelaku itu pelaku yang juga bersaksi pada perkara terdakwa lainnya, ya kalau dalam bahasa lazimnya kita dengar justice collaborator. Ya. Itu sebagai subjek dari permohonan kepada LPSK. Tapi juga selain mereka, pihak keluarga, kuasa hukum, serta pejabat terkait bisa juga mengajukan permohonan perlindungan pada mereka. Selain itu di LPSK ada juga yang sifatnya proaktif. Kalau sifatnya proaktif itu tidak menunggu permohonan. Jadi ada kasus tertentu yang menarik perhatian publik, kemudian LPSK akan jemput bola, menawarkan kepada si korban, saksi, apakah membutuhkan perlindungan atau tidak. Kalau mereka membutuhkan perlindungan, tetap harus mengajukan permohonan perlindungan. Nah, ketika sudah ada permohonan perlindungan, kami akan memeriksa yang kami kategorikan bersifat formil dan material. Formil itu menyangkut misalnya dari surat keterangan diri ya, identitas diri, kemudian laporan polisi dari peristiwa itu ada atau tidak, kemudian ada peristiwa itu sudah naik di tingkat mana, masih di penyelidikan kah, sudah masuk ke sidik kah, segala macam. Tentu itu kami harus bisa punya bukti bahwa perkara itu memang sedang berjalan, karena LPSK yang memberikan perlindungan pada proses perkara pidana. Ya. Kemudian kami juga akan mendalami dari si pemohon, termasuk pihak-pihak lainnya yang penting. Misalnya, selain kami dalami dari pihak pemohon, kami akan tanya ke penyidik, kami bisa juga tanya ke pihak kejaksaan, kami juga bisa tanya ke lingkungan sekitar dari tempat tinggal pemohon, ya, dan dari sumber-sumber lain yang relevan untuk bisa memperkuat apakah pemohon itu ada 3 syarat, ada 4 syarat harus terpenuhi. Pertama, sifat penting keterangan. Apakah si pemohon memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap suatu perkara pidana, sifat penting keterangan. Kedua, apakah pemohon mengalami situasi atau ancaman, ya, termasuk juga yang mengancam keselamatan jiwanya. Ketiga, apakah dari peristiwa pidana tersebut ada dampak medis, psikologis terhadap si pemohon. Nah, kalau ini kami bekerjasama dengan dokter dan juga psikolog atau psikiater untuk mendalami apakah dari peristiwa pidana tersebut korbannya mengalami situasi medis psikologis yang perlu mendapatkan penanganan. Yang terakhir yang kami akan dalami adalah apakah si pemohon ini mempunyai rekam jejak tindak pidana sebelumnya. Rekam jejak apa maksudnya? Rekam jejak tindak pidana sebelumnya. Tindak pidana? Iya. Oke. Jadi itu hal-hal 4 hal itu akan dinilai oleh LPSK. Kalau itu sudah informasi sudah terhimpun, maka akan dibawa ke dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Ya, 7 pimpinan LPSK akan memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Demikian. Oke. Untuk syarat satu permohonan untuk ditolak atau diterima, apa kira-kira yang menurut pengalaman saudara saksi selama di LPSK? Ya, yang paling utama kalau dalam konteks perkara pidana yang sedang berjalan adalah sifat penting keterangan. Artinya si pemohon ini memang harus punya keterangan yang penting untuk mengungkap suatu perkara. Pemohon ini adalah pemohon yang dinilai oleh LPSK adalah pemohon yang jujur. Ya. Kejujuran dan konsistensi keterangannya itu bisa kita uji, bisa baik ketika petugas LPSK melakukan wawancara, baik ketika kami konfirmasi dengan pihak-pihak lainnya, maupun kami uji juga dengan ahli. Ya, kami uji dengan ahli itu dengan psikolog misalnya. Jadi kami juga
buat beberapa barrier untuk memastikan keterangan si pemohon ini adalah benar. Gitu. Nah, tidak tentu juga kadang-kala keterangan antara pemohon dengan pihak lainnya itu berbeda. Karena pihak lainnya bisa saja membantah keterangan pemohon. Tetapi kami juga dalam posisi harus meyakini keterangannya mana yang benar. Gitu. Dan tentu LPSK punya cara untuk memastikan bahwa keterangan mana yang lebih kami agak benar, jujur, ya. Dan itu kemudian menentukan pilihan kami untuk memilih atau memutuskan melindungi atau tidak dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Baik, saudara saksi, karena begitu penting permohonan itu ditolak atau diterima, tentu kan harus mempunyai alasan seperti yang saudara saksi uraikan tadi, ya, punya prosedur, ya. Karena mempunyai prosedur yang tadi diuraikan oleh saudara saksi, ya, kalau satu permohonan, ya, setelah ditelaah dibawa ke pimpinan, ada nggak tim verifikasi lain untuk atau seberapa akurat hasil verifikasi atau hasil bukan penyidikan, ya, hasil investigasi atau hasil telahan. Seberapa kuat assessment yang dilakukan oleh LPSK terhadap proposal permohonan perlindungan tersebut? Ya, tadi kami sampaikan bahwa kami kan bukan hanya menguji dari sisi pemohon, tapi juga dari pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan pemohon atau yang punya informasi terkait pemohon. Dan juga kami juga didukung oleh ahli, bisa dokter, bisa psikolog, untuk juga memperkuat keyakinan kami terhadap keterangan pemohon. Jadi itu cara kami. Termasuk juga di tim tentu ada diskusinya untuk menyimpulkan pandangan bersama tentang permohonan ini akan direkomendasikan untuk diterima atau tolak. Jadi sebenarnya ketika permohonan itu dibawa kepada sidang Mahkamah Pimpinan LPSK itu udah setengah jadi karena yang menyampaikan itu dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK adalah tenaga ahli dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK itu akan menyampaikan rekomendasi untuk menerima, rekomendasi untuk menolak. Ya, Oke, jadi semacam gelar, ya, semacam gelar perkara, ya. Berapa kali dilakukan itu untuk menerima atau menolak satu perkara atau satu permohonan? Berapa kali dilakukan gelar? Sebagian cukup sekali, tapi dalam beberapa hal bisa lebih dari satu kali, karena memang ada pandangan dari pimpinan yang masih meminta untuk hal-hal tertentu didalami lagi, diuji lagi keterangan. Saya ingin masuk ke rilis LPSK tanggal 22 Juli 2024. Iya. Saudara saksi masih di LPSK tanggal itu? 22 Juli 2024. Sudah tidak. Sudah tidak, ya? Iya. Saudara saksi pernah tahu ada rilis yang disampaikan oleh LPSK tanggal itu? Terkait peristiwa perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Ya, isi rilisnya. Saya bacakan, ya, karena ini di YouTube dan ini sudah terbuka di media massa. Ini kami dapatkan ini dari website dari LPSK resmi. Jadi ini adalah press release resmi dari LPSK. Siapapun bisa mengakses ini, majelis yang mulia. Saya bacakan, ya. Saya bacakan, kami mau minta pendapat dari ahli terkait dengan press release perlindungan LPSK dalam perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sejak 21 Mei 2024 melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan dan penelaan dalam perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal dari keluarga korban, saksi, dan warga. Press release yang kedua, LPSK telah melakukan penelahan sebagai berikut. 1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. 2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban. 3. Hasil analisa tim medis atau psikologi terhadap saksi dan atau korban. 4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban
penelaan dengan serangkaian kegiatan tersebut meliputi meminta dan menelan keterangan melalui wawancara kepada keluarga korban, para terpidana, saksi-saksi, masyarakat, dan pihak lain. B. Melakukan pendalaman dan penghimpunan informasi dari Polda Jabar dan Polres Kota Cirebon dan Irwasum Mabes Polri. C. Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Lapas Jelekong Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. D. Menelaah dokumen antara lain salinan putusan, BAP, dokumen lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan. 3. LPSK telah memutuskan permohonan perlindungan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK SMPL tanggal 17 dan 22 Juli sebagai berikut. A. Menerima permohonan dari keluarga Vina ya, 5 orang, yakni WO, MR, SA, SK, dan SR dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologi yang dikerjasamakan dengan DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. B. Menolak permohonan 7 orang ya. Yang pertama saksi mohon ya, karena kami nanti akan tanya ini ya. AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Itu alasan ditolaknya 7 orang ini. Menolak permohonan LA dan SD ya. Kalau SD ini saya tahu ini karena klien kami terakhir ya, nanti akan PK tanggal 25 September dengan pertimbangan keadaan proses hukum saat ini ya. Karena permohonan pra peradilan tersangka Peggy Setiawan telah dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, LA dan SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK. Kami umumkan saat ini SD sudah terlindungi LPSK dan kami sudah mendapatkan konfirmasi karena kami kuasa hukumnya dan juga PH-nya. Terhadap permohonan SD, LPSK memutuskan untuk memberikan rekomendasi waktu saat itu ya kepada Kepala Kepolisian Jawa Barat dalam pemeriksaan terhadap saudara SD agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan memberikan pendampingan. 2. Memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dan memberikan keterangan tanpa tekanan, serta bebas dari pertanyaan yang menjerat. Menteri Hukum dan HAM CQ Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga permasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dalam menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga permasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menjamin hak mendapatkan hak-haknya. 3 huruf kecil, LPSK mendukung apabila saudara SD menempuh hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. ST ini sangat tahu ya. Berdasarkan 4 ya, berdasarkan penelaan yang telah dilakukan terdapat dalam temuan kejanggalan sebagai berikut. A. Adanya pelanggaran ketentuan KUHP dalam proses penyidikan. Adanya indikasi dugaan penganiayaan, garis miring penyiksaan, atau perlakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. B. Terdapat inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran dan para pelaku. Para saksi, saya ingin bertanya bahwa press release ini menurut saksi adalah kebiasaan dari LPSK atau bukan dalam menangani satu perkara? Iya, terutama pada perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Tentu ada hak publik untuk mengetahui perkembangan dari permohonan itu seperti apa. Jadi itu yang disampaikan LPSK kepada publik, bahwa tadi juga disebutkan di awal kegiatannya
bukan dari awal permohonan, tapi proaktif. Ya. Nah, jadi karena ada kasus khusus yang menarik perhatian publik, bisa memang LPSK proaktif. Gitu. Proaktif untuk menawarkan apakah para pihak mau mengajukan permohonan atau tidak. Tapi proaktif itu tidak memberikan jalan bypass tol, tidak. Tetap kemudian mekanisme checks balance-nya dilakukan oleh LPSK. Asesmen itu dilakukan oleh LPSK. Seberapa kuat rekomendasi LPSK ini mengikat kepada lembaga yang disebutkan tadi dalam press release tadi? Nah, kami sudah berkirim surat resmi untuk meminta keterangan LPSK. Ini ada jawaban juga kepada kami secara resmi. Jadi kami tidak juga ingin berkabar burung mengambil data hanya dari website semata. Kami sudah mendapatkan konfirmasi yang menyarankan kami untuk mendapatkan data melalui website press release. Jadi ini adalah resmi izin dari LPSK kepada kami untuk mengutip. Ya, jadi kami mengutip ini bukan berdasarkan mengambil liar, tapi kami memohon untuk LPSK. Tadinya kami memohon untuk LPSK dihadirkan. Ada perwakilan dari LPSK dihadirkan, tapi LPSK rupanya mempunyai kode etik tidak boleh mengirimkan tim untuk berbicara. Makanya kami mencari saudara saksi karena kebetulan punya pengalaman saudara saksi 10 tahun jadi komisional LPSK. Tentu kami ingin pengalaman saudara saksi di LPSK. Kalau ada rekomendasi seperti ini kepada lembaga, seberapa kuat mengikat kepada lembaga tersebut? Misalnya ada rekomendasi tadi kepada kepolisian, Polda Jabar, Polres Cirebon, kemudian Menkumham, CQ, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ya. Seberapa kuat? Ya, tergantung dengan muatan rekomendasinya apa. Jadi ada muatan rekomendasi yang berhubungan langsung dengan situasi terlindung. Tapi ada muatan rekomendasi yang dimaksudkan untuk menjadi perhatian kepada kementerian lembaga terkait. Gitu. Ya, tetapi kalau dalam konteks perlindungan di Undang-Undang 13/2006, ya, Undang-Undang pertama perlindungan saksi korban itu juga sudah menegaskan, ada di pasal 32 atau pasal 33 yang menyatakan bahwa kementerian lembaga atau lembaga-lembaga lainnya itu harus tunduk patuh pada keputusan LPSK. Gitu. Jadi kalau menyangkut perlindungannya, lembaga-lembaga lain wajib tunduk ya. Wajib tunduk patuh pada keputusan LPSK. Kalau rekomendasi sekarang seperti bahwa ada rekomendasi menempatkan kembali ini, memerintahkan ini, lalu temuan kalau misalnya temuan soal penyiksaan itu sifatnya kan hanya menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan kepada instansi yang lain, ya, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan monitoring, untuk melakukan penindakan bila perlu, bahwa temuan itu ditemukan dalam penelaahan yang dilakukan oleh LPSK. Kalau